Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Sahabat PU semangat membangun. Saat ini saya sedang berada di Tangerang Selatan. Kali ini kita bahas yang sederhana-sederhana saja ya, namun penting. Kita mau bahas pembahanan yang sudah saya siapkan di proyek ini ya sahabat PU ya. Apa saja sih yang sudah kita sediakan di proyek ini? Oke, selamat menyaksikan. Jadi ini adalah proyek pembangunan rumah dari nol. Rencana nanti kita mau bangun rumah split level ya di sini ya. Jadi sebagian 2 lantai dan sebagian 3 lantai yang kita pertemukan jadi satu dan dibangun dari nol, dari mulai galian seperti ini. Nah, material apa saja yang kiranya sudah kita siapkan di sini untuk melakukan pekerjaan struktur bagian bawah ini? Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, itu ada makanan pokoknya sebuah proyek ya. Di sini ada pasir ya, dan ini pasir hitam cocok untuk struktur. Belinya itu saya beli 1 truk ya, karena di sini jalannya cukup lebar, aksesnya cukup lebar, jadi bisa order langsung 1 truk sahabat PU. Ini untuk pasirnya. Kemudian saya juga sudah mengadakan material split seperti yang di depan ini. Sama, ini juga salah satu bahan utama dalam sebuah struktur beton bertulang atau pembuatan beton. Ini splitnya saya beli yang ukuran 1/2 sahabat PU. Kemudian setelah pasir, kemudian kerikil atau split atau koral gitu ya, saya juga sudah order semen. Salah satu tujuannya bedeng ya, atau gudang bahan adalah ini untuk menyimpan material-material yang tidak boleh terkena air ya. Ini kita taruh di dalam. Baru saja saya order semen sebanyak 50 sak. Dan seperti pada umumnya saya pakai produk dari semen Gresik seperti yang terlihat di depan ini, dan kita masukkan ke dalam gudang bahan. Bawahnya kita alasi dulu dengan menggunakan dipan-dipan seperti ini yang terbuat dari triplek dan juga kayu-kayu kaso, supaya semen ini tetap aman sekalipun tanahnya lembab, sekalipun kena hujan kan sudah aman karena sudah tertutupi ya. Nah, semen dicampur dengan kerikil, kemudian dicampur dengan pasir, kemudian dicampur dengan air. Itu yang namakan atau yang dinamakan dengan beton ya. Untuk tempat airnya pun drumnya sudah saya siapkan. Ini untuk menampung airnya nanti pada saat proses pengadukan beton. Kita aduk nanti beton side mix ya, diaduk di lapangan. Kalau teoritisnya secara umum untuk takarannya adalah 1:2:3, di mana 1 adalah semen, kemudian 2 adalah pasir ya, kemudian 3 adalah kerikil. Itu tadi perbandingan volume ya, maksudnya seperti itu. Jadi misal kita menggunakan takaran volume pakai ember ini ya, jadi 1 ember semen dibanding 1 ember pasir, 1 ember semen dibanding 2 ember pasir dibanding 3 ember kerikil dan dicampur air. Gitu. Itu kalau mau bikin beton di lapangan. Bisa diaduk manual pakai tenaga manusia atau bisa diaduk pakai molen. Kalau mau praktis ya silahkan beli ready mix, tinggal pesan mau beton mutu berapa, mau K225, mau K250. Namun tentu harganya cukup lumayan berbeda sahabat PU.
Adapun untuk rumah tinggal atau bangunan-bangunan sederhana gitu ya, bangunan sederhana itu rumah di depan itu pun masih kita kategorikan ke dalam bangunan sederhana ya. Jadi rumah dengan jumlah lantai 1, 2, 3 itu masih berupa bangunan sederhana, belum bertingkat tinggi. Jadi pakai side mix saja, selagi komposisinya pas, itu fine saja atau baik-baik saja. Material betonnya sudah, saya juga sudah mengadakan untuk material pembesiannya ya. Di sini saya sudah order besi 13 ya. Ini semua besi 13 clear atau the foam untuk tulangan utamanya ya kan, dan sebagian sudah dirakit untuk pembuatan pile cap, untuk pembuatan tie beam ya kan, yang sekarang juga sedang berproses. Ini pembuatan tulangan bagel ya. Ini tulangan bagelnya kita pakai diameter 8. Jadi tie beam yang ada di sini ini dibagi atau diikat menggunakan bagel dengan diameter 8, sahabat PU. Jadi besinya ada D13 dan juga diameter 8. Nah, antara besi kemudian dicampur dengan material beton tadi, maka bisa kita sebut dengan sebuah konstruksi yang namanya beton bertulang ya. Kalau beton saja nggak ada besinya, namanya beton doang. Kalau beton di dalamnya ada besi, namanya beton bertulang. Jadi besi itu berfungsi sebagai tulangannya. Ibarat kata sebuah tubuh ya. Jadi besi adalah tulang, kemudian beton itu adalah dagingnya. Begitu. Dan keduanya nggak bisa dipisah karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Beton itu adalah sebuah material yang mampu menahan gaya tekan, atau dia mampu ditekan gitu loh, mampu menahan sebuah gaya atau sebuah aksi tekanan gitu kan, itu beton. Kalau besi itu adalah sebuah bahan yang mampu menahan gaya tarik gitu maksudnya. Maka kalau dikombinasikan, beton bertulang itu dia adalah sebuah campuran atau sebuah struktur yang mampu menahan gaya tarik dan gaya tekan. Cakep banget. Oke, itu sudah kita adakan. Kita juga sudah mengadakan. Ini ada beberapa lembar triplek untuk gesting atau untuk cetakan. Ukuran triplek standar ya, sahabat PU ya. Ini yang tebalnya 9 mm. Dan ini nanti bakal kebuang nih, karena sifatnya hanya sebagai cetakan saja. Nah, ini bukan untuk pekerjaan interior ya. Ini juga kualitasnya tentu yang biasa saja, karena hanya untuk begesting doang. Gitu. Ini kita udah pesen beberapa lembar. Seperti biasa kita pesen triplek yang 9 mm untuk tebalnya. Nanti rangkanya kita pakai kayu-kayu kaso, sahabat PU. Seperti halnya rangka pembuatan gerbang ini ya. Tuh. Jadi ini untuk casting atau untuk cetakan-cetakan kita nanti. Baik, saya pikir demikian hal yang dapat saya sampaikan terkait bahan-bahan yang sudah kami orderkan di proyek ini. Harapannya bisa menginspirasi para sahabat PU di rumah yang mungkin berprofesi seperti saya, atau yang lagi bangun rumah, renovasi rumah ya. Setidaknya bisa menambah wawasan baru. Kemudian yang mau pakai jasa kami, jasa dari tim Nugroho PU, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Insya Allah kami akan suguhkan sebuah bangunan yang kami bangun dengan metode yang sebenarnya atau dengan kaidah-kaidah yang sebenarnya, hingga mampu menghasilkan sebuah bangunan yang secara strukturnya kuat, secara arsitekturalnya cakep. Begitu sahabat PU. Kemudian yang belum subscribe, silakan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami akan berbagi video setiap hari.
Baik, terima kasih banyak ya. Sehat selalu buat sahabat PU semua. Kita ketemu di konten berikutnya.